Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan sekolah ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Untuk apa? Semua itu untuk bekal kita kelak di akhirat. Dalam kesempatan ini, pertemuan yang kedua tentang pelajaran akidah akan Bu In bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu nyambung dengan hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan melihat, dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin hari malah semakin menjauh dari Allah. Adapun tanda-tanda hari kiamat adalah yang pertama, adanya penaklukan Yerusalem. Ini dikatakan dalam sebuah hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku menghitung 6 hal menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya yaitu penaklukan Yerusalem. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari. Seperti yang kita tahu sekarang, di Yerusalem itu sedang diperebutkan oleh Bani Israel, kaum Israel, yang mengaku bahwa itu adalah tanah mereka. Kemudian yang kedua adalah zina merajalela. Dalam sebuah hadis, dan tinggallah manusia-manusia yang buruk yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar atau keledai. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Sahih Muslim. Kalau kita lihat sekarang di medsos, banyak sekali perzinahan yang dilegalkan. Banyak orang yang menikah, banyak orang yang hamil di luar nikah dengan terang-terangan mereka mengumumkan bangga akan kehamilannya. Itu sudah sebuah tanda-tanda hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kalian terhindar dari hal-hal demikian. Dan berhati-hatilah, karena dalam Islam dikatakan, janganlah kamu dekat kepada zina. Dekatnya saja jangan, apalagi kita melakukannya. Laki-laki, perempuan harus punya batasan. Saya muhrim atau bukan muhrim. Itu harus belajar menjaga diri. Biarlah orang lain yang melakukannya, tapi kita tidak mau. Atau malah ketika kita tidak bisa menghentikan kemungkaran dengan lisan, dengan kekuasaan, kita dengan doa saja dalam hati mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, merajalelanya alat musik. Pada akhir zaman akan terjadi longsor, kerusuhan, dan perubahan muka. Ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bilakah hal ini terjadi?" Beliau menjawab, "Apabila telah merajalela bunyian atau musik dan penyanyi-penyanyi wanita." Ibnu Majah. Lihatlah sekarang, artis-artis menjadi tren topik. Artis-artis kadang-kadang menjadi idola anak-anak. Anak-anak berpakaian ikut artis ini, malah membuka auratnya seperti artis ini. Itu karena merajalelanya musik yang menghantarkan kita kepada keterlenaan. Lupakan akhirat. Itu yang maksudnya merajalela. Yang keempat, menghias masjid dan membanggakannya. Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegahan dalam mendirikan masjid. Hadis riwayat Nasai. Banyak sekali masjid-masjid dibangun, tapi penghuninya kosong, melompong. Makanya Bu In berpesan kepada para pemuda, karena pemudi tidak diwajibkan untuk ke masjid, tapi kalau mau ke masjid tidak dilarang juga. Kalau kita di pesantren, kita masih bisa bersama-sama untuk
pergi ke masjid bareng-bareng, pemuda dan pemudi semuanya ke masjid. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan. Tapi di masyarakat nanti, perempuan itu tidak diwajibkan untuk ke masjid, tapi laki-laki wajib untuk ke masjid. Kalau laki-laki berjamaah di rumah, dia akan menjadi pemuda yang solehah, bukan pemuda yang soleh. Yang kelima, munculnya kekejian. Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim, dan sikap yang buruk dalam bertetangga. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Akan banyaknya perbuatan keji yang bisa memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Sikap buruk bertetangga, padahal ada dalam sebuah pepatah mengatakan, muliakan tetanggamu. Rasul memberikan contoh kepada kita, ketika kita membuat sayur itu, perbanyaklah airnya, kemudian bagikanlah kepada tetangga. Itu untuk apa? Untuk menjaga silaturahmi dengan tetangga, agar terjalin hubungan baik. Karena bagaimanapun tetangga kita itu adalah saudara yang terdekat dengan kita. Yang keenam, banyak orang soleh yang meninggal dunia. Ini berhubungan dengan hadis yang kemarin, dari hikmah beriman kepada hari akhir. Banyak orang soleh meninggal dunia, dicabutnya ilmu oleh Allah. Maksudnya ini, dengan banyaknya orang soleh yang meninggal dunia. Dalam sebuah hadis, riwayat Ahmad mengatakan, tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. Maka tidak ada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk, yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Suatu saat akan berguguran orang-orang yang soleh tersebut. Sekarang bayangkan saja, orang yang bisa mengimami jamaah meninggal, kita sebagai makmumnya, karena nggak bisa, apakah harus begitu saja bubar sebuah masjid dengan hilangnya orang yang soleh? Tanamkan dalam diri kita, saya ingin memperpanjang bahwa hari kiamat itu masih jauh. Saya akan muncul menjadi seorang imam. Itu jadikanlah pedoman dalam seorang pemuda. Kemudian yang ketujuh, orang yang hina mendapat posisi terhormat. Sudah banyak sekarang. Dalam hadis dikatakan, di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh luka bin luka. Maksudnya, orang yang bodoh dan hina. Maka orang yang paling baik ketika itu adalah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia. Hadis riwayat Tabrani. Sekarang sudah banyak terjadi. Seorang narapidana bisa diangkat menjadi pemimpin. Narapidana bisa menjadi tokoh masyarakat. Koruptor masih bisa menjabat sebagai penguasa. Nah, itu adalah bukti tanda-tanda kiamat bahwa orang yang hina mendapat posisi terhormat. Yang kedelapan adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Di sini hadis riwayat Ahmad mengatakan, sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. Buin hanya salam kepada anak-anak buin aja. Anak orang lain beli amat. Gak usah disalami. Itu sudah menjadi tanda-tanda. Jadi sebaiknya kita salam kepada semua orang yang kita anggap muslim. Kita berpapasan dengan orang yang berjilbab, cuek aja. Padahal itu orang muslim. Salam. Karena kita kenal orang tersebut, udah lihat identitasnya. Yaitu dengan menutup aurat. Kemudian yang ke-9, banyak wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara tanda-tanda telah hari kiamat adalah akan muncul pakaian-pakaian wanita, dan ketika mereka memakainya,
keadaannya seperti itu. Yang kesembilan, banyak wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara tanda-tanda telah hari kiamat adalah akan muncul pakaian-pakaian wanita, dan ketika mereka memakainya, keadaannya seperti telanjang. Ini udah gak aneh sekarang kita lihat wanita berjilbab tapi kelihatan dalamannya, transparan dalam artian terlihat sekali oleh kita. Kemudian pakaian-pakaian yang ketat membentuk aurat, membungkus aurat, bukan menutup aurat kalau yang demikian. Kalian tahu lepet, seperti lepet. Nah itu, membungkus aurat, jadi terlihat lekak-lekuk tubuhnya. Itu banyak wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Kemudian yang ke-10, bulan sabit terlihat besar. Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung atau membesarnya bulan sabit. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang ke-11, banyak dusta yang tidak tepat dalam menyampaikan berita. Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh ayah kamu sebelumnya. Karena itu, jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu. Hadis Sahih Muslim. Sudah jelas kalau kita sekarang lebih mengenalnya dengan hoax. Kadang lihatlah drama di persidangan kasus-kasus korupsi yang beberapa bulan lalu berlangsung. Banyak sekali hal-hal yang berlangsung. Hal dosa yang tidak tepat dalam menyampaikan berita. Hanya untuk trending topik saja bisa jadi dusta disampaikan kepada kita. Kemudian yang ke-12, banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar. Bisa jadi ini berhubungan sekali. Dusta yang tidak tepat, kemudian banyak saksi-saksi palsu yang muncul dengan kesaksian yang dengan menyimpan kesaksian yang benar, jadi malah memunculkan kesaksian yang tidak benar. Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikannya kesaksian yang benar. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-13, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Ini dalam Sahih Muslim dikatakan, tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Nah, ini apakah negeri Arab akan kembali seperti yang dikisahkan dalam The Mummy, yang artinya Scorpion King? Allah alam. Karena sekarang tanah Arab juga sudah tidak gersang menurut orang yang sudah kesana. Kebetulan Bu In belum sempat, dan semoga disempatkan oleh Allah untuk berkunjung ke tanah Arab. Yang ke-14, manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar terlihat muda. Nih, pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelupi rambut mereka dengan warna hitam, seperti bulu merpati yang mereka itu tidak akan mencium bau surga. Sahih Abu Daud dan Nasai. Nah, zaman Rasulullah waktu berperang, Rasul pernah menyuruh sahabatnya untuk mewarnai rambut. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Rasul pada waktu itu rambutnya sudah memutih. Kemudian disuruhlah tidak dengan warna hitam, tapi dengan warna coklat, agar terlihat muda dan garang maksudnya oleh musuh-musuh. Ada asbabnya. Sedangkan sekarang mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar apa? Biasanya tidak mau terlihat tua karena ingin daun muda, bisa jadi. Atau malah perempuan, kenapa nggak ditutup aja pakai hijab? Yang
ke-15, muncul gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Nah, bila umatku berjalan dengan sombong dan memperlakukan mereka adalah putri-putri raja, putri-putri Persia dan Romawi, maka orang yang paling buruk akan berkuasa terhadap orang yang paling baik pilihan. Riwayat Tirmidzi. Sahih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu adalah tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan Nabi dalam berbagai kesempatan. Sedangkan hadis di bawah ini adalah tentang tanda-tanda hari kiamat besar, ketika kiamat sudah begitu dekat. Hadis ini menerangkan bahwa dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu berkata, datang kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, apa yang kamu perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Kemudian beliau menyebutkannya, asap, dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Dan yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. 10 tanda hari kiamat besar yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama, dukhan. Dukhan di sini adalah sebuah asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Sebagian orang mengatakan mungkin corona juga ini adalah tanda-tanda kiamat juga. Wallahu alam. Tapi ini menyerupai virus yang menyebar dan orang-orang kena dan banyak orang-orang yang mati. Yang kedua, Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan hingga akan banyak orang yang akan terperdaya dengan seruannya, dengan seruan kemungkarannya. Yang ketiga, binatang besar yang keluar dekat Bukit Safa yang akan berbicara bahwa manusia tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka pada masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat orang yang berdosa. Seperti NASA juga mengeluarkan pernyataan di mana suatu hari nanti matahari akan terbit dari sisi barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahdi yang berkuasa pada masa itu, dan beliau akan mematahkan semua salib yang dibuat oleh orang-orang Kristen, dan dia juga akan membunuh Dajjal. Dajjal merupakan sosok eksatologi Islam, atau ilmu yang mempelajari kehidupan setelah mati di alam akhirat dan al-qiyamah, pengadilan akhir, yang nantinya muncul di akhir zaman. Berikut tanda alam yang akan muncul saat Dajjal keluar, yaitu yang pertama, menyusutnya danau Tiberias. Yang kedua, terjadi kekeringan selama 3 tahun. Yang ketiga, terjadi kelaparan yang panjang. Selanjutnya, 10 tanda-tanda hari kiamat yang keenam adalah keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Yaitu ketika mereka berhasil menghancurkan dinding yang terbuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Dzulqarnain bersama pembantu-pembantunya pada zaman dahulu. Yang ketujuh, gempa bumi di timur. 8. Gempa bumi di barat. Ke-9, gempa bumi di semenanjung Arab. Yang ke-10, api besar yang akan menghalau manusia menuju padang mahsyar. Api itu akan dimulai dari arah negeri Yaman
Bersiaplah wahai sekalian umat Islam. Yang ke-9, gempa bumi di semenanjung Aran. Yang ke-10, api besar yang akan menghalau manusia menuju ke padang mahsyar. Api itu akan dimulai dari arah negeri Yaman. Bersiaplah wahai sekalian umat Islam. Marilah kesempatan ini kita gunakan untuk sebanyak-banyak mengumpulkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga tanda-tanda hari kiamat itu menjadi peringatan buat kita semua untuk lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.